Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ulamin alim. Sadaqul alim. Sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan dimudahkan dalam segala apa yang kita lakukan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya zaman sekarang ini, di mana ketika kita mendahului segala sesuatu yang Allah perintahkan, ini merupakan suatu bentuk kesombongan yang kita lakukan. Dan ini sering sekali kita berpikir selalu mendahului. Timbullah suatu hal yang sifatnya berangan-angan. Bagaimana andai kata nanti begini, bagaimana andai kata nanti begitu, dan lain-lainnya. Ketika kita berangan-angan, semakin banyak berangan-angan yang sifatnya menghayal, maka iblis masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam angan-angan kita, sehingga angan-angan kita terbuburi dengan cerminan-cerminan suatu keburukan dan kejahatan. Kemaksiatan senantiasa muncul dan muncul, mengajak kita senantiasa berajosing kanan dan kiri. Lagu-lagu suatu kemaksiatan merupakan suatu lagu yang berkibar, berkumandang pada saat itu. Nah, sekarang ini kita sudah ngalami, di mana yang kita alami dengan selalu berangan-angan, ini jauh sekali dengan pintu apa yang dinamakan hidayah. Sedangkan mereka hamba Allah yang terdahulu berlomba-lomba ingin mendapatkan hidayah. Sementara kita yang umat Muhammad, umat Nabi pilihan Allah, sebenarnya banyak sekali hidayah yang kita harus dapatkan, yang kita dapatkan, dan suatu hal keistimewaan buat umat Muhammad yang Allah berikan. Namun manusia tidak mau menjalankan. Namun manusia selalu jauh dari hal seperti itu. Dan senantiasa berangan-angan suatu hal kejelekan. Tidak mikir bagaimana itu nanti. Mudaratnya bagaimana. Fadilahnya sedikit, mudaratnya banyak. Tidak mikir sampai sejauh itu. Maka kita kembali ke fitrah kita. Sebagai nikmat fitriyah. Kembali kita untuk mensyukuri, koreksi diri kita sendiri. Agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya beberapa ciri-ciri orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah merasa mudah di dalam kita melaksanakan segala kegiatan ibadah kepada Allah. Ini satu. Artinya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini langka didapatkan mereka-mereka. Biarpun itu dia seorang preman, biarpun dia seorang bajingan, biarpun dia seorang yang banyak sekali bertato dan apa-apa, tidak bisa dikatakan jelek. Kalau Allah sudah membuka pintu hidayah buat mereka, terbukalah. Kun fayakun, buka, mereka bertobat dan menjadi hamba Allah. Di ending hayatnya, dia masuk dalam kategori husnul khatimah. Bagaimana segala sesuatu ini bisa terjadi? Bisa. Andai kata Allah mau membukakan segala sesuatu pintu hidayah, tidak ada yang bilang nggak bisa. Dalam sekejap, dalam sedetik, terbukalah. Maka beruntunglah kita harus bisa bersyukur akan nikmat fitriyah, terbukanya pintu hidayah kita. Buktinya apa? Kita masih mendengarkan dalam majelis tausiah, meskipun sifatnya online. Pahalanya luar biasa. Jadi kita merasa mudah dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak susah. Ibadah enak. Ketika dipanggil, mereka tobat dan suka. Belum ada adzan subuh sudah datang duluan.
sholat subuhnya jam 4 lebih 12 lebih 6 menit. Dia jam 3 sudah datang. Jam 2 sudah masuk ke dalam rumah Allah. Istighfar, zikir, apa aja dia baca. Apa aja yang dia baca selalu akan menghadirkan suatu istiqomah. Baca zikir. Zikir apa? Sebisanya. Bahkan bisa baca Allah, 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 Allah. Terus dia baca Allah, Allah. Sebisa dia. Namanya orang baru tobat. Bagaimana hitungannya nanti? Allah akan terima. Allah buka semuanya. Dan ini adalah mulia-mulianya hamba Allah. Ketika dalam suatu hal bekas maksiat, bekas banyak berbuat maksiat, kemudian dia bertobat. Kemudian dibuka pintu hidayah yang kedua, ada kerinduan kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sehingga kematian ini bukan hal yang menakutkan, akan tetapi suatu hal yang dinanti-nantikan. Makanya kalau di pondok, istilahnya ada kita belajar suluk. Belajar mati. Belajar mati dalam arti bukan belajar kita mati, enggak. Belajar bagaimana ketika kita nanti mendekati sakaratul maut. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan untuk ingat kepada Allah. Tidak dijerumuskan oleh iblis. Ini yang penting. Belum tentu semua orang mereka akan bisa. Belum tentu. Mereka yang ahli ibadah pasti nanti sakaratul mautnya enak begini. Belum tentu. Karena sakaratul maut enak dan tidaknya, mudah dan tidaknya tergantung daripada husnul amal atau su'ul amal. Kemudian yang ketiga ciri hidayahnya, dibukain pintu hidayah adalah istiqomah, konsisten di dalam menjalankan segala sesuatu. Baik wirid, makanya Ustaz selalu berikan. Ketika nanti ayo amalkan sebelum subuh. Istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. Kemudian dibaca, apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Kemudian baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini tasbih malaikat, baca 100 kali. Istiqomah ini. Tidak banyak tapi istiqomah. Rutin sebelum subuh. Nah ini merupakan pintu hidayah yang Allah buka buat kita. Karena keistimewaan ketika kita beristighfar, kita punya 4 keistimewaan. Apa itu? As-sabirin, kita jadikan hamba Allah yang sabar. As-sadiqin, kita jadikan hamba Allah yang jujur. Wal khanitina, kita jadikan hamba Allah yang khusyuk dalam jalan keibadah. Wal munfikina, dan kita dicukupkan harta-harta kita. Datangkan harta-harta. Wa yarzuqu min haitsu la tahsub. Datang harta yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nikmatkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian mempunyai semangat. Sikap ingin mempunyai suatu hal. Untuk keinginan ke jalan yang Allah perintahkan. Misalkan kita aku ingin menjalankan sholat sunnah tanpa putus sampai nanti. Ini merupakan suatu keinginan. Jadi sholat rawatib 12 rakaat. Apa 12 rakaat rawatib itu? Yaitu 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rawatib. Jalankan. Jangan sampai putus rawatib ini. Kalau rawatib ini tidak putus, apalagi yang fardu. Fardu otomatis pasti jamaah terus. Ini keistimewaan. Kemudian yang kelima adalah dibukain pintu hidayah kita adalah sabar dalam menghadapi segala kehidupan meskipun itu sulit. Kita anggap itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kita itu merupakan suatu musibah buat kita sehingga kita seudon sama Allah. Kita tidak bisa berterima kasih atas yang Allah berikan kepada kita. Ini jangan sampai ini muncul. Kemunculan seudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda jelek-jeleknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nyiptain kita siapa? Yang menolong kita nanti siapa? Yang hisab kita nanti siapa? Allah. Sementara Allah kita benci. Bagaimana? Kita tidak jauh daripada Fir'aun. Tidak jauh daripada Qarun. Tidak jauh daripada Namrud. Semua termasuk wala'anahumullah, termasuk kita hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Jadi sabar
dalam menghadapi segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepadaku. Bisabri wassalah. Dengan salat dan sabar, dengan sabar dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'asyabirin. Ini semua anak-anak kecil ngerti. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu bersama hamba-hambanya yang sabar. Kalau kita sabar, kita akan bersama Allah. Kalau kita selalu emosi, banyak emosinya, berarti kita bersama iblis. Ingat, ketika kita marah, kita tahan. Inilah merupakan bagian dari jihad. Kita marah, kita tahan, jangan sampai marah. Dengan kesabaran kita tahan sehingga kita nggak jadi marah. Ini merupakan suatu hal yang sulit, dan ini jihad kita melawan hawa nafsu, melawan pasukan-pasukan iblis, jutaan yang menyerang kita. Menang kita. Kemudian banyak mendengarkan suatu kebaikan dalam suatu tausiah, majelis. Di dalam majelis apapun kita datang, majelis anak datang, mendengarkan suatu kebaikan, kita dengarkan dan kita jalankan, kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bertobat-tobat kita. Kemudian kita jalankan segala sesuatu. Tidak pernah kita putus dari sholat kita. Masya Allah. Ini merupakan suatu anugerah hidayah yang luar biasa. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in. Rukuk kita bersama orang-orang yang rukuk. Suci diri kita, nangis diri kita, menjadi hamba Allah, senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketujuh, di saat kita meninggal dunia, kita husnul khatimah. Jaminan kita husnul khatimah. Kenapa? Karena kita dibukain pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci-kunci. Merupakan suatu hal di mana kalau kita sudah dibukain pintu hidayah dengan klasifikasi yang ada tadi, di antara merasa mudah dalam melaksanakan ibadah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam zikir kita, mempunyai semangat tinggi dan sikap-sikap hal kita menuju apa yang Allah perintahkan, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, kemudian banyak mendengarkan kebaikan-kebaikan dalam majlis, mati husnul khotimah. Ini urutan orang-orang yang dibukain pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inginkah kita seperti ini? Kalau ingin, jalankan. Kalau nggak ingin, tinggalkan. Akan azab akan datang. Inna azabila syadid. Sungguhnya azab Allah ini adalah sangat pedih. Diingetin berkali-kali. Jika antum tidak mengerti, pakai pikiran kita untuk berpikir secara dewasa. Setelah mati, kemana kita pergi? Apa yang kita lakukan dan apa yang kita hadapkan, segala suatu kesulitan menanti kita. Akan tetapi semua akan dimudahkan apabila lisan kita selama hidup ini masih bisa beramal. Telinga kita masih hidup ini masih kita gunakan untuk beribadah. Mata kita selama hidup ini bisa kita tutup dari segala kezaliman dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Usyaikum banasibi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.